Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga di sore hari ini kami boleh Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Buatlah kami mengerti, paham Tuhan, dan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang mengikuti Tuhan program belajar bareng Kitab Kejadian kali ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Di waktu ini kita sudah sampai di episode yang ke-35 dari seri Kitab Kejadian. Belajar bareng Kitab Kejadian. Yang mana pada episode ini saya memberikan satu judul fokus pada keluarga. Fokus pada keluarga. Di waktu yang lalu, di episode yang lalu kita belajar Bapak Ibu bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Nuh dan keluarganya. Ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam bahtera yang telah dibuat oleh Nuh. Mereka tidak tahu kapan air bah itu turun. Mereka tidak tahu kapan mereka harus masuk ke bahtera itu. Tetapi 7 hari sebelum air bah turun dikatakan Tuhan memberi perintah agar Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang masuk ke bahtera sehingga mereka mendapat keselamatan. Kita belajar dari sini untuk mengerti waktu Tuhan yang bukan ditentukan oleh kita, tetapi dalam hidup ini kita belajar ada kedaulatan Tuhan yang mengatur segalanya, keteraturan yang daripada Tuhan. Kita juga mengerti tanda-tanda zaman, belajar mengerti tanda zaman. Hamba-hamba Tuhan mengatakan dunia ini sudah tua, misalnya. Akan ada banyak hal yang terjadi. Tapi kita juga mengerti, belajar mengerti bagaimana itu merupakan satu tanda kedatangan Tuhan yang semakin dekat di dalam kehidupan orang percaya. Tanda Tuhan akan datang untuk menjadi hakim bagi dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kita terus waspada dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari bersama dengan Tuhan, dalam kehidupan keseharian kita. Kita melihat di saat orang-orang yang tidak mau masuk bahtera mereka mengalami kemalangan, mereka sudah diperingatkan, mereka mungkin sudah diajak oleh Nuh, tapi mereka tidak percaya. Kita belajar bagaimana Nuh dan keluarga serta hewan-hewan yang masuk ke dalam bahtera menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Bahkan kita melihat ketika dunia ini tenggelam ya, istilahnya bahtera ini semakin naik, semakin tinggi mengatasi segalanya. Saat yang lain mengalami kemalangan, Nuh dan keluarganya justru mengalami pemeliharaan Tuhan. Maka di sini kita melihat bukan Tuhan itu kejam dan pilih kasih, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat, untuk masuk ke dalam bahtera, untuk mereka juga mendapat keselamatan. Tetapi kita melihat pada akhirnya hanya Nuh dan keluarganya, beserta binatang yang beserta dengan mereka, yang selamat. Bapak Ibu saudara sekalian, maka kita melihat di sini ada satu hal yang menarik untuk kita amati bagaimana Tuhan bukan hanya mengajak Nuh, tetapi Tuhan juga mengajak keluarga Nuh, memerintahkan kepada Nuh untuk mengajak keluarganya. Tidak ada yang kebetulan tentang keluarga kita, siapa ayah kita, siapa ibu kita, semua ada dalam perencanaan Tuhan, semua ada dalam kasih setia Tuhan. Kita melihat misalnya Bapak Ibu saudara sekalian, di Kejadian pasal yang ke-7,
Kejadian pasal yang ketujuh, kita melihat Kejadian 7 mulai ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, engkau dan seisi rumahmu. Itu yang diperintahkan Tuhan, masuklah ke dalam bahtera itu. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Di ayat yang ketujuh, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan air bah itu. Jadi kita melihat sesuai dengan perintah Tuhan, dikatakan masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi ada pemeliharaan Tuhan bukan hanya kepada Nuh seorang diri, tetapi juga istri, anak, dan juga menantu Nuh. Jadi kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar sebagai Nuh, misalnya dalam posisi Nuh, dalam posisi sebagai orang tua kita mau mendekat, kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa belajar dari firman Tuhan. Ketika ada bahaya, peringatan, dan lain sebagainya, kita bisa tahu. Yang kedua, kita juga belajar bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita, istri, anak-anak, bahkan menantu. Bukan untuk diri sendiri, keselamatan itu. Tetapi juga kita melihat Tuhan ingin kita mengajak yang lain bersama-sama dalam tanda kutip masuk ke dalam bahtera keselamatan itu. Kedua, kalau kita posisi sebagai anak-anak atau istri atau menantu dari Nuh, kita belajar untuk taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan lewat Nuh, lewat orang tua, lewat hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Sehingga kita mendapatkan juga pemeliharaan keselamatan yang dari Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, maka saya katakan tidak ada yang kebetulan ketika Tuhan menempatkan kita di keluarga kita masing-masing. Kita melihat satu ayat misalnya Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang terjadi pada hidup kita, termasuk keluarga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sudah tahu terlebih dahulu. Semua dipersiapkan Allah. Apa yang perlu kita lakukan, dikatakan menghargai anugerah Tuhan. Misalnya kalau kita melihat di ayat yang ke-8 sampai 9 dari Efesus pasal 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tentang keselamatan, misalnya kalau kita melihat dalam peristiwa Nuh tadi Bapak Ibu, semua atas anugerah pemberian Allah. Semua karena kasih karunia Allah. Maka dikatakan tadi ada keselamatan atas kehidupan Nuh dan juga keluarganya. Di samping itu kita melihat Nuh didapati sebagai orang yang tidak bercela di zamannya. Orang yang mengerti anugerah Tuhan, mengerti bagaimana dia menghargai kasih Tuhan, sehingga dia hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Kemudian kita bisa mengalami yang ayat 10 ini. Kita bisa paham bahwa Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelumnya.
Dan dikatakan kita hendaknya melakukan pekerjaan baik di dalam Kristus Yesus sesuai dengan tujuan dari penciptaan kita. Mungkin ada yang kita mengalami hidup dalam keluarga yang tidak rukun, harmonis. Atau mungkin ada yang suami istri berpisah. Atau mungkin ada yang mengalami bagaimana kasih orang tua tidak sesuai dengan harapannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali ke ayat tadi, bahwa semua ada dalam satu rancangan Tuhan. Ada dalam satu rencana Allah yang dipersiapkan sebelumnya. Dan Tuhan tahu batas-batas kekuatan dalam kehidupan kita. Maka saya katakan tidak kebetulan misalnya kita ditempatkan di keluarga, misalnya ada yang mungkin di luar iman Kristen, mungkin ada yang dengan keluarga yang broken home, bapak ibunya cerai, bapak ibunya berpisah, kemudian mungkin mengalami berbagai macam bullying selama menjadi anak, mengalami tekanan dan lain sebagainya. Mari kita kembali kepada Tuhan dan kita belajar untuk bertanya, Tuhan, apa maksud dan rencanamu atas kehidupan saya? Firman Tuhan katakan kita tidak akan diberi pencobaan lebih dari kekuatan kita. Dan rencana yang dipersiapkan Tuhan, kalau kita melihat di Yeremia pasal 29 ayat 11, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberikan rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan kita diberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ini yang menjadi iman kita di dalam Kristus Yesus. Meskipun kondisi kita, keluarga kita, dan lain sebagainya mungkin begitu mengecewakan kita, mungkin tidak sesuai harapan kita, kita melihat kepada firman Tuhan bahwa Tuhan merencanakan hari depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan ingin kita survive, bahkan mengampuni setiap juga keluarga yang bersalah kepada kita. Ini Bapak Ibu yang kita lihat bahwa tidak ada yang kebetulan ketika kita ditempatkan di keluarga kita masing-masing. Yang kedua, kita melihat bagaimana Nuh juga fokus pada keluarga. Dia tidak hanya mikir dirinya sendiri, tidak hanya mikir keselamatannya sendiri, tapi dia juga tahu, oh saya keluarga, keluarga ini penting. Ketika dua menjadi satu, misalnya suami istri ada kesatuan di dalamnya. Kemudian ada anak-anak, ada kesatuan di dalamnya. Untuk apa? Melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat fokus kepada keluarga ini yang seringkali juga bisa luput ya dari pelayanan misal hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya karena terlalu sibuk melayani. Akhirnya terpencar keluarganya, tidak terurus dan lain sebagainya. Alasannya rohani ya, karena saya fokus pada pelayanan dan lain sebagainya. Fokus pada keluarga ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk melayani Tuhan, terlalu sibuk melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap baik, tetapi akhirnya keluarga terabaikan. Orang-orang terdekat kita terabaikan. Dan mereka masih membutuhkan kasih sayang kita dan terus akan membutuhkan perhatian kita. Maka keluarga ini menjadi penting karena ini juga yang menjadi institusi awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ada dalam keluarga. Menjadi akhirnya kemudian kacau ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka keluarga ini sangat penting untuk kita merepresentasikan atau menjadi perwakilan dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Orang bisa melihat bagaimana kehidupan kita bukan hanya secara pribadi, tapi juga dalam keluarga kita. Apakah kita mewujudkan kasih Allah
dengan saling mengampuni, saling menghargai, dan lain sebagainya. Maka saya katakan fokus pada keluarga penting. Dan yang kedua, bagaimana kita mengerti peran dan porsi kita dalam keluarga. Misalnya sebagai anak, ya kita tahu porsi kita sebagai suami, kita tahu porsi kita sebagai istri, kita tahu porsi kita, posisi kita, dan juga porsi kita sampai mana. Dan firman Tuhan katakan ada tatanannya ya, dalam arti bukan kemudian dibedakan, artinya secara kasta dan lain sebagainya, tetapi bagaimana semua diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang baik. Kita melihat ya firman Tuhan misalnya dalam Efesus pasal yang kelima, seringkali menjadi nasihat dalam pernikahan, acara pernikahan. Efesus 5 ayat 22, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Bapak Ibu, kita melihat apa yang ditampilkan atau dinasihatkan Rasul Paulus di sini adalah bagaimana apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita responi tentang eh, nasihat-nasihat ini menjadi juga satu tanda bagaimana ketaatan kita pada Kristus. Misalnya istri tunduklah kepada suamimu, itu juga dikatakan menjadi satu cerminan bagaimana manusia tunduk kepada Tuhan. Dan kita melihat suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi dihubungkan kepada Kristus. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Bagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian istri kepada suami dalam segala sesuatu. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kemudian dihubungkan lagi kasih suami dengan kasih Kristus yang mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Ya, dihubungkan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan Kristus. Jadi hubungan suami istri, hubungan dalam keluarga mencerminkan hubungan juga dengan Kristus. Mengapa keluarga penting? Karena itu mencerminkan apa yang terjadi pada kerajaan Allah. Mencerminkan kerajaan Allah. Apakah kita juga mengalami kerajaan Allah di muka bumi ini? Salah satunya lewat keluarga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi fokus pada keluarga menjadi hal yang penting karena seperti dalam kisah Nuh, Tuhan juga mengingatkan Nuh, ajak keluargamu, ajak istri, kemudian anak-anakmu, istri anak-anakmu untuk masuk dalam bahtera. Bukan hanya Nuh seorang diri. Saya akan akhiri dengan satu juga contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat di Kejadian pasal yang ke-19, ketika Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora karena dosa-dosa mereka yang begitu besar, kita melihat
di sana ada kejadian yang sangat menegangkan. Ada orang-orang di Sodom dan Gomora yang ingin mempermalukan malaikat yang datang kepada Lot. Kita melihat di ayat yang ke-12, ketika situasi begitu kacau, Kejadian 19 ayat 12, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ayat 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah memerintahkan lewat malaikatnya, dua orang itu menjadi wujud ya, malaikat di masa itu, ketika Tuhan akan menjatuhkan hukuman pada Sodom dan Gomora, diperintahkan, ayo ajak keluargamu, mana yang belum ikut untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Tapi ketika diajak oleh Lot, kedua bakal menantunya dikatakan mengolok-olok. Dipandang apa yang dikatakan Lot ini hanya guyonan. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua bakal menantu Lot ini tidak selamat, ikut musnah di Sodom dan Gomora. Ada banyak ajakan, ada banyak peringatan yang mungkin kita sudah dengarkan, baik lewat firman Tuhan, lewat kejadian alam, lewat kejadian di muka bumi ini, dan lain sebagainya. Apakah kita meresponinya dengan baik atau kita hanya memandangnya sebagai olok-olok? Yang kedua, keluarga kita pun sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupakan untuk mengajak mereka masuk ke dalam bahtera atau mengajak mereka datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Sehingga kita bersama-sama bisa menikmati pemeliharaan Tuhan di bahtera itu. Bersama-sama terluput dari malapetaka mara bahaya. Siapapun kita saat ini, kita juga ingat di 2 Petrus pasal 3, sejak dari dulu kabar tentang kedatangan Tuhan terus ada, tetapi dikatakan pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Mana Tuhanmu kok belum datang-datang? Mana Tuhanmu dari dulu dikatakan sampai sekarang mau datang, tidak datang-datang. Mari kita jangan memiliki mental pengejek atau nyinyir, tetapi dengan mental waspada, sadar, berjaga-jaga dalam menjalani hidup ini. Ada mereka yang mungkin kita ajak untuk bersama-sama, ketika mereka mau kita bersyukur. Ketika mereka tidak mau, kita berdoa, mendoakan Tuhan, jamah hatinya untuk dia mau diselamatkan, masuk dalam bahtera keselamatan itu. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita untuk fokus pada keluarga dan menyadarkan kita betapa kasih-Nya yang menunggu kita dengan kesabaran. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya, keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk dapat fokus kepada keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Jangan hanya fokus kepada hal-hal lain, pengejaran materi, bahkan pelayanan, bahkan hal-hal yang mungkin kami pikir baik, tapi di sisi lain kami mengabaikan keluarga kami. Tolong kami untuk terus maju dalam kebenaran-Mu, untuk menjadi alat-Mu yang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dan ketika ada keluarga kami mungkin yang masih jauh dari Engkau, pakai kami Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu, untuk mereka datang kembali kepadamu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong. Kami sudah terima firman-Mu dan kebenaran-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Amin.